Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا
Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di penghujung tahun 2021 dan insyaallah kita nanti akan masuki tahun baru Masehi 2022. Telah banyak kenikmatan yang kita rasakan, yang kenikmatan itu tidak bisa dihitung banyaknya. Kenikmatan sebagai orang yang beriman, kenikmatan diberikan kesehatan, kenikmatan diberikan umur panjang. Sehingga alhamdulillah, kenikmatan itu wajib untuk kita syukuri bersama. Jangan kita ingkar dengan kenikmatan yang demikian banyak. Jangan kita lalai dengan kenikmatan yang begitu melimpah. Karena kalau kita lalai, kita akan nanti terperosok ke dalam kefasikan. Allah menegur kita di dalam ayat Al-Quran. Kita lihat di dalam surah Al-Hadid ayat 16. Allah menegaskan, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka di dalam berzikir kepada Allah, di dalam mengingat kepada Allah, dan juga terhadap kebenaran yang datang kepada mereka. Kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini. Memang ayat ini diturunkan kepada para sahabat ketika zaman Nabi dulu, namun ayat ini berlaku sepanjang masa untuk kita umat Islam. Belumkah datang masanya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka di dalam mengingat Allah dan di dalam menyikapi kebenaran yang datang kepada mereka. Menurut Abu Bakar Al-Jazairi menegaskan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan ada sebagian umat Islam di dalam menyikapi kenikmatan-kenikmatan Allah, mereka terjebak dalam bercanda ria. Mereka suka bercanda sehingga lupa sholat memang mereka kerjakan, namun karena terlalu banyak senda gurau sehingga sholat mereka hanya sebatas menjalankan kewajiban. Zikir juga mereka melaksanakan, namun zikirnya juga tidak menimbulkan kekhusyuannya hilang. Kita sudah banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk kita, namun ternyata kita sering terjebak di dalam kenikmatan itu sendiri, sehingga sering kita kehilangan kekhusyuan kita. Khusyuk adalah kesadaran ketika kita melaksanakan sesuatu, konsentrasi dengan Allah. Kemudian konsentrasi itu menimbulkan sikap ketentraman di dalam anggota tubuh,
sehingga orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dia juga akan khusyuk anggota badannya. Dan juga diingatkan pula terhadap kebenaran yang datang kepada mereka, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran mukjizat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dibantah oleh akal pikiran manusia. Kebenaran-kebenaran itulah muncul, namun dengan kebenaran itu tetap saja hati belum tergetar karena kita terjebak dengan urusan-urusan yang menyibukkan kita, yang melalaikan kita, yaitu urusan dunia. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bercanda itu memang dibolehkan di dalam Islam, namun kalau terlalu baik dapat mematikan hati. Jika mati itu hati kita mati, maka kesadaran apa yang kita lakukan berupa ibadah kepada Allah tidak punya tersentuh di dalam hati kita, tidak bergetar hati kita. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, wa ma nazala minal haqq, kebenaran dari Allah itu banyak sekali. Wa la yakunu kalladzina min qabl, kalladzina utul kitaba min qabl, janganlah kalian seperti orang-orang yang dulu menerima kitab sebelum kalian. Siapa orang-orang yang terdahulu menerima kitab sebelum kalian? Itulah orang-orang Yahudi. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, maka berlalulah masa yang panjang. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Ditinggal oleh nabinya berupa Nabi Musa alaihissalam, orang-orang Yahudi keras hatinya. Kemudian orang-orang Nasrani ditinggal oleh Nabi Isa alaihissalam dengan kitabnya, kitab Injil, mereka pun kemudian keras hatinya. Inilah contoh bagi kita dua agama yang besar sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, yang telah lama ditinggal oleh nabinya. Mereka kemudian kehilangan kekhusyuan dan mereka itu adalah sampai keras hati. Ibadah mereka hanya sebatas ritual yang tidak menyentuh baunya. Ibadah mereka hanya sekedar rutinitas sebagai identitas. Kita tidak boleh meniru mereka bahwa kita memiliki ajaran yang benar. Ajaran Islam adalah ajaran yang benar. Kitab suci Al-Quran harus kita baca, harus kita simak, harus kita renungi, harus kita laksanakan. Sehingga dengan melaksanakan ajaran yang ada di dalam kitab suci, hati kita akan hidup. Sehingga hati kita lunak, kita tergetar hatinya dengan menerima kebesaran Allah, menerima kebenaran Al-Quran, menerima kebenaran Islam, sehingga kita tidak berpaling dari ajaran yang benar ini. Kita jangan seperti orang-orang terdahulu yang ditinggal oleh nabinya sehingga keras hati mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, kata Allah, dan kebanyakan dari mereka adalah fasik. Fasik itu banyak berbuat dosa karena hatinya tidak ada getaran keimanan. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kembali kita menyadari bahwa kenikmatan hidup yang demikian diberikan oleh Allah kepada kita berupa kemudahan-kemudahan di dalam melaksanakan hidup,
Mari jangan sampai melalaikan kita. Kita tetap membaca Al-Quran, karena kata Ibnu Katsir, kalau ingin hatinya lunak, terus berzikir. Sekalipun kita belum khusyuk, namun kalau terus menerus berzikir, insya Allah akan Allah berikan karunia berupa kekhusyuan. Kemudian kalau kita ingin lunak hati kita terus membaca Al-Quran, kita terus berzikir, membaca Al-Quran, dihidupkan hati kita, disadari bahwa ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah makhluk berupa sholat, puasa, haji, itu merupakan ibadah-ibadah yang langsung menghidupkan hati, bukan ibadah yang hanya sebatas ritual belaka. Untuk itulah menyikapi pergantian tahun sebagai umat yang memiliki nilai kebenaran, memiliki ajaran-ajaran, jangan ikut-ikut dengan orang-orang yang dilalaikan oleh kehidupan. Mudah-mudahan kita semua dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap istiqamah di dalam kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurra. Ibadallah, ittaqullah min sima'il lagwi wa huduril khabar wamtahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin ba'da fi binafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah warda Allahumma 'ala ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa 'alal khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.
أستغفر الله